ada rangkulan tangan, yang menjulur gitu di pundaknya, anak kecil itu yang menjadi tukang bakso, menjulur, tiba-tiba dia ditarik. Nah, ditarik sedang tidak sadar, ditarik ke sebuah tempat. Nah, kemudian setelah warga mengumpul, terus memberikan apa namanya ya, mungkin kalau di kelurahan atau kecamatan itu berbondong-bondong orang mencari Ki, karena pada saat itu mungkin dulu di daerah saya itu banyak kolam ikan Ki. Jadi masih hutan, rumah itu masih jarang, kemudian juga warga mencari memakai obor itu sampai jam kalau 12 malam lah nyari ya, menurut pengakuan tukang bakso ya, saya itu kan dia berpindah alam gitu, dari alam manusia ke alam jin ditarik. Nah, tiba-tiba ada suara seperti jatuh dari atas atap rumah, karena kan dulu rumahnya itu bilik apa ya, mungkin dari anyaman bambu itu ya, rumah dari anyaman bambu, rumah bilik lah gitu. Dia jatuh dari atas ke bawah itu. Nah, pada saat ibunya sedang menggoreng ikan asin peda di rumah di dapurnya. Kan dulu di dapurnya itu tidak pakai kayak sekarang gas atau minyak goreng. Jadi pakai kayu bakar. Dia percis ambruk itu di samping kuali tempat masak. Jadi di samping tempat kuali itu dia ambruk dari atas ke bawah. Jadi saat sanekala Ki, antara perpindahan waktu siang ke malam itu kan mungkin gerbang dimensi ya. Menurut Ki Japar, apakah itu berpengaruh nggak? Mulai misalnya orang itu sudah melakukan ritual itu di waktu maghrib misalnya, karena memang melihat sanekala itu kan dibukanya gerbang antar dimensi ya. Nah, kadang-kadang kan orang melakukan ritual itu pada saat tengah malam misalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di saat waktu sanekala atau sadatnya itu waktu yang salah satu waktu yang tepat nggak untuk melakukan ritual? Salah satu yang tepat menurut saya, Mas. Soalnya kan ya seperti yang saya katakan tadi, jadi pergantian waktu siang ke malam itu sanakala itu, jadi eh, jin itu mulai mulai beraktivitas itu. Kalau misalnya malamnya kita itu siangnya mereka gitu, jadi pada mulai beraktivitas, mulai berkeliaran gitu. Jadi kalau misalnya dilakukan ritual itu mungkin bagus juga ya, bagus. Tapi memang tidak semua beberapa praktisi juga melakukan di pada saat kala ya. Mungkin kalau yang saya tahu di sanekala itu ketika misalnya praktisi punya punya pemahaman, mungkin dia ritualnya di malam karena jam 12 misalnya. Tapi pada saat sanekala itu biasanya itu waktu yang tepat untuk mandi biasanya Ki. Jadi misalnya mandi pembukaan aura misalnya kan, jadi pembukaan aura itu kan mandi dengan beberapa media seperti bunga, kemudian juga minyak disatukan dalam suatu air, kemudian dimandikan pada saat sanekala atau misalnya pada saat maghrib, dan fungsinya adalah menarik energi-energi yang utama adalah dari media, yang kedua adalah yang benar yang dari tadi tidak sampaikan adalah gerbang dimensi itu kan. Jadi mereka kekuatannya besar pada saat sanakala, dan pada saat itu ya mungkin ketika pemandian atau mandi pembukaan aura itu energinya itu cepat terserap mungkin ya. Karena kalau saya perhatikan dulu guru saya ketika mengajarkan saya mengenai pembukaan aura itu mandinya itu ada dua waktu. Jadi yang pertama adalah maghrib atau sanakala, yang kedua adalah waktu jam 12 malam. Nah, yang 2 tengah malam itu, cuman kan yang jadi pertanyaan saya itu kan orang tengah jam maghrib itu kan banyaknya melakukan aktivitas atau misalnya
aktivisnya ibadah ya, ataupun pada saat itu lebih orang ke pulang bekerja atau aktivitas dia sudah mulai masuk ke rumah mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita tarik kembali ke dunia spiritual itu, pada saat sandekala itu kan energi jin tinggi. Nah, tapi dilakukan kegiatan mandi gitu kan. Sedangkan ajaran Islam itu sebenarnya tidak dianjurkan gitu mandi pada saat maghrib gitu. Mungkin salah satunya adalah ketika kita mandi pada saat mandi orang sholat ya kita dimensinya mungkin beda ya. Jadi ibaratnya kalau Islam melarang atau tidak dianjurkan kita untuk pada saat mandi pada saat maghrib karena waktunya itu bukan untuk mandi mungkin ya, untuk ibadah misalnya gitu kan. Nah mungkin kalau dari segi spiritual itu memang bagusnya pada saat sandekala ya, pada saat maghrib ya, seperti itu ya. Nah setelah itu kan Ki Jabar tadi menjelaskan mengenai sandekala itu perubahan pergantian waktu ya. Dan sekarang kalau kita lihat kembali, kalau kita kaji kembali, banyak loh Ki, kejadian-kejadian sandekala itu menimpa teman-teman kita di pendaki Ki. Jadi kan banyak yang hilang nih di gunung misalnya kan. Nah banyak yang di gunung karena pertama mungkin mereka itu tidak tahu medan, artinya tidak memahami medan terjang itu seperti apa di mendaki sebuah gunung. Kemudian juga mungkin aja dia itu tersesat kemudian masuk ke dimensi lain. Dan sekarang tuh banyak kejadian ya, mulai dari konten-konten misteri itu menceritakan narasumbernya itu dia hilang mungkin beberapa hari atau beberapa bulan gitu. Nah padahal kalau saya di channel sebelah itu saya simak, jadi memang betul, jadi apa yang mereka sampaikan itu ketika saya pelajari memang dia searah Ki. Karena kan ketika pendaki hilang, dia di dunia nyata itu dicari selama 4 minggu misalnya. Padahal ketika dia berganti dimensi ke dunia alam gaib itu dia hanya mungkin 2 hari ya. Sebentar gitu kan. Nah jadi kan dimensinya memang berbeda ya Ki. Nah pada saat itu dia tuh menceritakan bahwa di dunia pada saat dia hilang itu memang tidak ada malam katanya. Tidak ada malam, kemudian waktunya percis sekali dengan senja Ki. Nah menurut Aki pada saat di gunung hal-hal yang selain maksudnya kita jangan sampai hilang ya, tips-tips jangan sampai hilang di gunung itu selain kita ibaratnya menguasai medan, terus kita mendekatkan diri dengan Tuhan misalnya, apalagi Ki yang harus kita jaga misalnya ketika mendaki gunung supaya kita tidak ditarik ke alam gaib misalnya. Kalau di gunung gitu ya sebenarnya lebih ke jangan kalau bahasa sopannya jangan senonoh gitu, sompral. Jadi kalau di gunung itu kan orang-orang yang mungkin anak muda zaman sekarang itu ya lebih ke sompral gitu, mungkin kejadian pada saat itu mereka sompral, otomatis ya makhluk-makhluk yang ada di gunung itu kan nggak nerima mungkin ya. Tapi betul Ki apa yang tadi Ki Jaka sampaikan bahwa kita kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, betul ya. Jadi artinya dimanapun kita berada kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita tinggal. Misalnya kalau misalnya di gunung itu kan tempatnya, kalau dari segi spiritual itu kan gunung tempat suci Ki. Tempat suci karena level-level level ilmu kegaiban itu berbeda seperti di bawah. Karena semakin ke atas itu levelnya bukan negatif tapi semakin positif Ki. Betul nanti. Jadi semakin positif karena kalau teman-teman punya pengalaman itu kan banyak makam-makam syekh ataupun misalnya makam-makam orang sakti itu ada di gunung Ki. Jadi ada disebutnya patilasan gitu kan. Karena memang kan mereka percaya gitu bahwa gunung itu adalah tempat suci, dan gunung menjadi tempat suci dan juga ada dua faktor Ki. Yang pertama gunung adalah tempat suci, yang kedua adalah gunung itu tempat pembuangan Ki. Jadi tempat pembuangan adalah makhluk-makhluk yang mungkin level-levelnya teritori ya, seperti
mbak kun atau misalnya yang berbulu gitu kan, makhluk berbulu besar. Nah itu kan ibaratnya ketika misalnya dia membuat gaduh di bawah, biasanya praktis itu selalu membuang ke gunung atau tempat yang memang tidak dihuni oleh manusia misalnya kan, dan mereka membuat koloni, membuat kerajaan ataupun misalnya membuat keluarga, sehingga ketika misalnya manusia datang ke satu gunung dan dia seperti apa yang tadi Ki Jafar sampaikan, sompral, kemudian juga dia tidak ibaratnya tidak tidak menjaga diri ibaratnya gitu kan, mungkin sekedar teguran, mungkin teguran halus tuh mungkin kesurupan gitu ya, atau misalnya ketempelan. Nah, yang lebih parahnya itu ya dihilangkan, dalam artian dia ditarik ya ke alam lain gitu kan. Nah terus kemudian ketika kita misalnya ada di gunung, yang betul tadi Ki Jafar sampaikan juga jangan sompral, kemudian juga selain menguasai medan tempur itu, sebenarnya tujuan kita ke gunung ngapain gitu kan. Kalau misalnya pecinta alam mungkinnya hobi, atau misalnya dia mencintai lingkungan, itu tergantung mungkin ke niatnya kita masing-masing ya. Kalau niatnya kita bersih, kemudian juga punya niat ingin melestarikan lingkungan, atau saya rasa sih mungkin tidak diganggu ya, karena memang kan kita ke sana itu niatnya baik ya. Berbeda seperti yang tadi kisah Jafar sampaikan, misalnya ke gunung itu dia bawa minuman mabuk atau seperti apa gitu kan. Ya kita kalau punya rumah, kedatangan seorang rombongan seperti ya, kita punya rumah ya pasti merasa merasa ya tidak enak juga ya. Jadi kalau pendaki itu sopan ya, tuan rumah juga enak gitu kan. Iya, tuan rumah aja pasti enak. Jadi kita jangan berpikir dulu seperti misi seperti apa ya, kita kembali lagi ke niat. Kemudian juga jangan lupa ya, kita selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang dimana kita percaya bahwa Allah itu semata-mata tidak menciptakan jin dan manusia hanya kecuali beribadah kepada Allah gitu kan. Jadi teman-teman semua juga bisa memahami ya untuk sandekala ini, dan bukan sekedar mitos juga. Jadi bisa dipahami bahwa sandekala itu adalah gerbang dimensi perpindahan waktu dari manusia ke alam jin ya, ini mana ada beberapa pepatah orang tua ataupun misalnya nasihat yang dimana pada saat itu adalah waktu kekuatan jin paling kuat. Jadi jangan sampai pada saat itu kita tuh melanggar mitos-mitos yang pernah disampaikan oleh orang tua atau pamali istilahnya gitu kan, dan kita berbalik dengan keadaan sekarang gitu kan. Ya kalau orang yang percaya silahkan, kalaupun itu mitos, misalnya saya selama hidup biasa-biasa aja tuh, misalnya menghadapi maghrib atau kita waktu maghrib kadang-kadang saya di kantor ataupun di mana, itu sih kita kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau misalnya saya yang pernah mengalami atau tidak pernah sudah memahami, itulah waktu terkuat. Jadi antara perpindahan waktu dari alam manusia ke alam jin. Jadi apa yang disampaikan untuk sandekala ini, tips-tips misalnya teman-teman pada saat di jalan atau di mana pada saat proses menghadapi maghrib itu ada masukan nggak atau saran? Sebenarnya ada hal baik juga yang bisa kita ambil dari sandekala ini istilahnya. Jadi logikanya gini, kalau misalnya waktu maghrib itu, jadi orang-orang kan waktu untuk istirahat itu ya. Jadi mitos zaman dulu itu mengenai sandekala bisa kita simpulkan, orang tua zaman dulu itu memanggil anak-anak misalnya, ayo cepat masuk, udah maghrib waktunya istirahat gitu kan. Jadi bagus juga untuk kesehatan gitu, untuk ya logikanya kumpul keluarga di rumah gitu kan. Jadi mungkin manfaatnya selain dari segi spirit juga ada manfaat lain mungkin ya, mungkin waktunya pas kumpul keluarga atau ya setelah seharian bekerja misalnya. Nah waktu itu ketika kita bertemu dengan keluarga mungkin ya seperti itu. Jadi ada beberapa pro dan kontra memang terkait sandekala ini. Ada yang mengaitkan dengan mistis terus gitu kan, ada yang mengaitkan dengan memang manfaatnya banyak ya waktu tersebut gitu kan, tempat untuk istilahnya lah, ketika kita telah bekerja kemudian seharian bekerja, pada saat maghrib itu kita ya waktunya kita berkumpul ya dengan keluarga gitu. Di samping
di sisi lain kita beribadah bersama-sama juga tentunya mungkin harapan saya sih teman-teman semua bisa memahami mengenai sandekala ini. Jadi kalau di orang tua saya itu dulu seperti ini Ki, sebelum sandekala ya, jangan tidur waktu asar misalnya. Gitu kan. Karena kalau saya ngaji dulu itu, kenapa jangan tidur waktu asar? Karena malaikat Raqib dan Atid itu mencatat amal baik dan buruk itu dia tuh laporan. Jadi setelah mencatat amal baik dan buruk itu pada saat asar itu naik ke langit gitu untuk melaporkan buku kebaikan kita dan buku keburukan kita gitu. Jadi asar itu adalah sebenarnya waktu yang mustajab dikabulkan doa Ki. Jadi kan istilahnya mah part terakhir lah gitu kan. Kalau kita mau berbuat baik di hari itu tuh bagusnya ya tutup bukunya asar gitu, waktu asar gitu. Nah makanya kenapa tidak boleh tidur gitu ya. Ya mungkin kalau dari segi agama sih seperti itu. Oke, terima kasih Ki Japar sudah menjelaskan sedikit mengenai sandekala, kemudian juga supaya kita juga tidak paham ya Ki mengenai sandekala itu waktu sarutnya kalau bahasa Sunda itu mungkin teman-teman bisa menjadi bahan renungan juga supaya menjaga keluarga dan anak agar tidak istilahnya ya mengalami hal ya yang tidak diinginkan pada saat sandekala. Saya Kang Juna dan Ki Japar mengucapkan terima kasih, dan bila teman-teman memiliki saran dan masukan silakan email di bawah ini dengan subjek Jadi Punya Cerita. Dari saya terima kasih, sampai bertemu lagi di episode berikutnya bersama Ki Japar Dewantoro. Dari saya bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.